Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Algipari. Saya selaku moderator dari kelompok 4 Logika Matematika dengan ketua kelompok Muhammad Angga Pratama dan anggotanya di antara lain ada Agim Abdul Ghani, Anissa Nursifa, Aseprian Maulana, Kiki Algipari, saya sendiri, Novita Aprilianti Fauzia, dan Delina Munawaroh. Di sini kita akan memaparkan beberapa materi, diantaranya yang pertama ada converse, inverse, dan kontraposisi. Kemudian hukum-hukum aljabar, proposisi, lalu involusi, kemudian pembuktian ekuivalensi dengan tabel kebenaran, dan aplikasi pada jaringan listrik. Untuk pembahasan pertama, converse akan dibacakan oleh saya. Ya, pengertian converse adalah perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain, atau bisa juga diartikan bahwa converse adalah kebalikan dari implikasi. Dengan catatan, di dalam ilmu matematika ada yang dinamakan implikasi atau pernyataan yang masih asli, dan ada 3 yang terkait dengan implikasi tersebut. 3 hal itu adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Yang 3 hal ini merupakan implikasi yang baru. Rumus converse adalah implikasi P maka Q, dan converse adalah Q maka P. Contoh yang pertama diketahui P Najwa sama dengan Najwa rajin baca buku, dan Q Najwa cerdas. Bentuk implikasinya adalah jika Najwa rajin baca buku, maka Najwa cerdas. Dan converse-nya, jika Najwa cerdas, maka Najwa rajin baca buku. Maka jika dikonversikan akan dibaca Q maka P. Kemudian contoh yang kedua, P sama dengan 2 kali 5 dan Q sama dengan 10. Bentuk implikasinya, jika 2 kali 5 maka 10. Dan konversinya, jika 10 maka 2 kali 5. Maka jika dikonversikan akan dibaca Q maka P. Kemudian inverse. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Rumusnya bisa dilihat di samping. Jika implikasinya P maka Q, maka inversenya adalah negasi P maka negasi Q. Contohnya, implikasinya jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Sedangkan inversenya, jika Najwa Shihab tidak rajin baca buku, maka Najwa Shihab tidak cerdas. Kemudian yang terakhir ada kontraposisi. Kontraposisi merupakan kebalikan dan negasi dari pernyataan implikasi. Rumusnya adalah jika implikasinya P maka Q, maka kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Contohnya, implikasinya jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Dan kontraposisinya, jika Najwa Shihab tidak cerdas, maka Najwa Shihab tidak rajin baca buku. Nah, kemudian ada hukum aljabar yang akan diterangkan oleh rekan saya Novita Aprilianti. Nah, silakan untuk menjelaskannya. Yang selanjutnya ada hukum aljabar proposisi atau aturan penggantian. Hukum aljabar proposisi digunakan untuk membuktikan dua proposisi ekivalen, suatu proposisi tautologi atau kontradiksi, untuk membuktikan kesahan suatu argumen. Berikut ini adalah macam-macam hukum aljabar. Yang pertama ada hukum idempoten. Hukum ini mempunyai 2 rumus. Rumus yang pertama ada P konjungsi P sama dengan P, dan rumus yang kedua P disjungsi P sama dengan P. Hukum yang kedua ada hukum asosiasi. Rumus yang pertama ada buka kurung A disjungsi B tutup kurung, disjungsi C sama dengan A disjungsi buka kurung B disjungsi C tutup kurung. Dan rumus yang kedua, buka kurung A konjungsi B tutup kurung konjungsi C sama dengan A konjungsi buka kurung B disjungsi C tutup kurung. Hukum aljabar yang selanjutnya ada hukum komutatif. Mempunyai 2 rumus. Rumus yang pertama ada A disjungsi B sama dengan B disjungsi A, dan A konjungsi B
dan B sama dengan B konjungsi A. Rumus yang selanjutnya ada hukum distributif. Mempunyai dua rumus. Rumus yang pertama ada A disjungsi buka kurung B konjungsi C tutup kurung sama dengan buka kurung A disjungsi B tutup kurung konjungsi buka kurung A disjungsi C tutup kurung. Dan rumus yang kedua A konjungsi buka kurung B disjungsi C tutup kurung sama dengan buka kurung A konjungsi B tutup kurung disjungsi buka kurung A konjungsi C tutup kurung. Yang kelima ada hukum identitas. Mempunyai 4 rumus. Yang pertama A disjungsi T sama dengan T. Yang kedua A konjungsi T sama dengan A. Yang ketiga A disjungsi F sama dengan A. Dan yang terakhir A konjungsi F sama dengan F. Yang keenam ada hukum komplement. Mempunyai dua rumus. Rumus yang pertama A disjungsi negasi A sama dengan T. Dan rumus yang kedua A konjungsi negasi A sama dengan F. Yang selanjutnya yang ketujuh ada hukum involution. Rumusnya negasi A buka kurung negasi A tutup kurung sama dengan A. Yang selanjutnya ada hukum De Morgan. Rumusnya ada dua. Yang pertama negasi buka kurung A konjungsi B tutup kurung sama dengan negasi A disjungsi negasi B. Dan yang kedua negasi buka kurung A disjungsi B tutup kurung sama dengan negasi A konjungsi negasi B. Yang kesembilan ada hukum absorpsi. Rumus yang pertama ada A disjungsi buka kurung A konjungsi B tutup kurung sama dengan A. Dan rumus yang kedua A konjungsi buka kurung A disjungsi B sama tutup kurung sama dengan A. Yang ke-10 ada hukum implikasi. Rumusnya A implikasi B sama dengan negasi A disjungsi B. Yang ke-11 ada hukum bimplikasi. Rumusnya A bimplikasi B sama dengan buka kurung A implikasi B tutup kurung konjungsi buka kurung B implikasi A tutup kurung. Dan yang terakhir ada hukum kontraposisi. Rumusnya A implikasi B sama dengan negasi B implikasi negasi A. Yang selanjutnya ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini bisa dibaca jika P dan Q bernilai false, maka implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi bernilai true. Yang selanjutnya, jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka implikasi dan kontraposisi bernilai false, sedangkan converse dan inverse bernilai true. Yang selanjutnya, jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka implikasi dan kontraposisi bernilai true dan converse inverse bernilai false. Dan yang terakhir, apabila P dan Q bernilai true, maka implikasi, converse inverse, dan kontraposisi pula bernilai true. Nah, setelah pembahasan tentang hukum-hukum aljabar, sekarang kita beralih kepada pembahasan aplikasi pada jaringan listrik yang akan dibacakan oleh Anissa Nursipa. Silakan dimulai. Aplikasi pada jaringan listrik. Logika memiliki banyak penerapan praktis. Salah satu penerapan logika adalah jaringan listrik. Logika matematika memiliki arti penting dalam formulasi jaringan listrik sebagai tatanan serta penyederhanaan rangkaian listrik. Logika matematika pula memungkinkan penggunaan jaringan listrik secara sederhana untuk menghemat biaya, baik menggunakan penghubung seri, penghubung paralel, maupun penghubung campuran. Jaringan listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika
logika yang dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Selain itu, jaringan listrik dapat disambungkan dengan bermacam-macam elemen listrik pasif seperti resistor, kapasitor, induktor, transformator, sumber tegangan, sumber arus, dan saklar. Jaringan listrik membahas penggunaan rangkaian listrik dalam skop yang lebih luas seperti dalam jaringan distribusi pembangkit listrik dari generator pembangkit sampai pelanggan listrik di masing-masing rumah. Perlu diperhatikan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, banyak jaringan listrik yang mempunyai lebih dari satu saklar. Ada dua cara berbeda untuk mengatur rangkaian saklar ini, yaitu dihubungkan dengan seri atau dihubungkan dengan paralel. Saklar tertutup menunjukkan ada aliran listrik on, dan saklar terbuka menunjukkan tidak ada aliran listrik off. Dan jika dihubungkan dengan logika matematika, ada kalimat yang benar sebagai on dan ada kalimat yang salah sebagai off. Logika matematika ini yang digunakan untuk menyederhanakan jaringan listrik tersebut. Yang selanjutnya ada hubungan seri. Hubungan seri terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu hubungan. Hubungan listrik seri adalah suatu hubungan listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Hal inilah yang menyebabkan hubungan listrik seri dapat menghemat biaya atau digunakan sedikit kabel penghubung. Seperti gambar di bawah ini. Jika saklar P dalam keadaan tertutup, maka arus listrik mengalir pada jaringan. Jika saklar P dalam keadaan terbuka, seperti gambar di atas, maka arus listrik terputus pada jaringan. Kemudian untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh Delina. Silahkan Delina untuk dibacakan. Untuk suatu rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu saklar, maka saklar yang dapat disusun secara seri atau secara paralel. Rangkaian listrik dengan dua saklar dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada dua saklar yang dilambangkan dengan P dan Q. Rangkaian listrik dan saklarnya dapat didiagonalkan dengan pernyataan yang bernilai benar atau dilambangkan dengan B, atau bernilai salah yang dilambangkan dengan S. Nilai B atau benar identik dengan saklar yang tertutup, arus listriknya mengalir, sedangkan yang S atau salah identik dengan saklar yang terbuka, arus listriknya tertutup. Rangkaian listrik dengan dua saklar yang disusun secara seri identik dengan konjungsi dari dua pernyataan. Dapat diperhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Ada 4 rangkaian listrik yang dengan dua saklar. Dari gambar di atas tampak bahwa apabila ada satu saklar saja yang terbuka, maka arus listrik akan terputus dalam jaringannya. Ini sesuai dengan nilai kebenaran yang ada pada pernyataan konjungsi yang menyatakan bahwa akan bernilai benar jika kedua pernyataan tunggal juga benar, seperti yang ditunjukkan dalam tabel kebenaran konjungsi di bawah ini. Ada dua saklar, yaitu saklar P dan Q, dan ada arus pada rangkaian seri. Tabelnya, jika P benar dan jika Q benar, maka arus pada rangkaian serinya juga benar. Jika P benar dan Q salah, maka arus pada rangkaian serinya juga salah. Jika P salah dan Q benar, maka nilainya salah. Dan jika S salah dan Q salah, maka nilainya salah. Kemudian ada hubungan paralel.
Hubungan paralel merupakan hubungan sebuah listrik yang disusun tidak sebaris. Dinamakan input untuk setiap komponennya adalah dari sumber yang sama. Inilah yang menjadi alasan mengapa hubungan paralel menjadi lebih mahal bila dibandingkan dengan hubungan seri. Contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ada dua saklar yang dilambangkan dengan P dan Q. Jika saklar P dan saklar Q dalam keadaan tertutup, maka arus listrik mengalir pada jaringannya. Namun jika saklar P atau saklar Q atau kedua saklarnya dalam keadaan terbuka, seperti pada gambar di atas, maka arus listrik terputus pada jaringannya. Untuk slide terakhir akan dibacakan oleh Muhammad Angga Pratama. Ya, silakan untuk dilanjutkan. Selanjutnya, rangkaian listrik dan saklarnya dapat dianalogikan dengan pernyataan yang bernilai benar (B) atau salah (S). Nilai B identik dengan saklar tertutup (arus listrik mengalir). Sedangkan nilai S identik dengan saklar terbuka (arus listrik terputus). Rangkaian listrik dengan dua saklar yang disusun secara paralel identik dengan konjungsi dari dua pernyataan. Dan perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Selanjutnya, dari gambar tampak bahwa satu saklar tertutup sudah cukup untuk membuat arus listrik mengalir dalam jaringan. Ini sesuai dengan nilai kebenaran pada pernyataan disjungsi yang menyatakan bahwa akan bernilai benar jika setidaknya ada satu pernyataan tunggal bernilai benar, seperti yang ditunjukkan dalam tabel kebenaran disjungsi di bawah ini. Selanjutnya, perlu diketahui juga bahwa operasi konjungsi dan disjungsi dalam logika matematika bersifat komutatif (dibolak-balik) tidak mengubah hasil akhirnya. Secara matematis ditulis P dan Q sama dengan Q dan P. Yang kedua, P atau Q sama dengan Q atau P. Ini penting untuk diketahui karena notasi logika yang identik dengan rangkaian listrik tertentu hanya melibatkan kedua operasi ini, sehingga tidak perlu mempermasalahkan ketika penulisannya terbalik atau tertukar. Baik, alhamdulillah sudah tersampaikan semua, dan di sini ada daftar pustaka. Ini referensi yang kita pakai untuk membuat materi ini, dan kemudian bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saya di kolom komentar atau bisa di chat lewat grup WhatsApp aja untuk kelompok kami. Nah, kemudian bila ada kesalahan kata dari penyampaian kami apabila tidak dimengerti, mohon dimaklumi. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.